welcome to Most Auto Show, most people. Johnny White di sini. Dan Rizky Satria. Selamat berbuka puasa ya. Happy breakfasting juga. Happy breakfasting juga. Nanti kita lanjut ngemilnya di luar. Tapi sekarang kita buka dulu nih, karena kita excited banget. Hamin 5 ya, kalau kita memang ngikutin pemerintah. Betul. Hamin 5 dan gimana? Sehat? Puasa lancar? Alhamdulillah masih lancar dong. Lu gimana bro? Lancar, alhamdulillah. No problems whatsoever. Nah untuk Most Auto Show kali ini, edisi terakhir sebelum Idul Fitri ya bisa sebelum dibilang Lebaran ya. Kita mau ngomongin apa aja nih? Ya boleh, kita kemarin ada Formula One ya, yang di seri mana tuh? Italia. Emilia Romagna. Terus kita juga nanti bahas Formula E boleh itu. Boleh banget. Bener, sirkuitnya kan udah jadi, rencananya mau mulai balap kapan sih di Jakarta nanti kapan, terus tiketnya berapa nanti kita boleh coba sambil bahas-bahas sedikit. Oke. Sama mudik bro tentunya lah kita. Pasti, karena lu juga ada rencana mudik. Teman-teman kantor gue di Mari sini banyak yang rencana mudik bawa kendaraan pribadi. Apalagi kemarin kan gue udah sempat survei tuh perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta nanti coba. Boleh kita bahas itu ya, keseruannya ya. Alright. Dan juga Hamin 5 nih pengalaman orang beda-beda karena gue tadi lumayan sepi sih bro di jalanan. Oh ya? Iya, tapi lo ternyata mengalami hal yang berbeda. Rame justru ya. Orang pada mudik sih. Jadi semalam itu di Kalimalang, aduh ampun deh, banyak banget tuh kendaraan yang lewat. Jadi kan kalau sepeda motor harus lewat jalan biasa kan, nggak boleh lewat jalan tol. Nah itu mau nggak mau tuh lewat Kalimalang itu udah padat banget tadi malam. Jadi hari ini mungkin agak berkurang ya, tapi kemarin itu sama tadi masih macet sih, cuma nggak tahu besok kita lihat. Oke, kita break dulu most people, habis itu kita deep into the conversation bersama Rizky Satria di Most Auto Show. Most Auto Show. Formula 1, Formula 1, Formula 1, Formula 1. Itu beberapa versi Formula ini ya, Formula 1 di seluruh dunia. Tetapi kemarin di Italia, menurut lo gimana? Cukup memuaskan atau justru mengecewakan? Untuk fansnya Ferrari mungkin agak kecewa ya. Pasti main di kandang, yang diharapkan apalagi Ferrari kan performanya lagi bagus, diharapkan bisa menang di kandang sendiri. Benar. Tapi nggak apa-apa, Italia kan masih ada Monza nanti. Itu dia. Tapi sekalian nggak di next race-nya Monza ya, mumpung masih di Italia, atau mereka keliling ke tempat lain dulu next ya? Next race Miami. Ya. Nanti United States ada lagi loh. Ada jadi lagi, tapi bukan di Miami, jadi beda lagi. Beda lagi ya. Keren. Nah, kemarin sayangnya gitu, Leclerc itu yang lagi diharapkan untuk bisa menjadi juara di rumahnya Ferrari ternyata gagal. Bukan hanya sekedar gagal, tapi nggak masuk podium. Karena kan 4 balapan nih di Bahrain, Saudi Arabia, Australia sama kemarin di Imola. Itu Leclerc, Verstappen. Iya sih, benar. Dan di ketiga seri awal tuh Leclerc pasti masih podium 1-2, 1-2-1 gitu ya. Sekarang nih dia nggak dapat podium sama sekali. Si Bang Charles Leclerc ini kemarin ke-9 apa nggak finish race ya? 6. Oh ke-6, iya benar. Jadi dia melintir. Iya, gue lihat tuh highlights-nya. Dia bilang dia terlalu bukan memaksakan ya, cuman dia ngerasa terlalu agresif ya. Jadi dia maksain sih. Jadi itu sebenarnya tikungan si Kane, dia ngambil terlalu, karena dia ngejar Sergio Perez di depannya kan. Dia lompat itu. Begitu lompat mendarat kan pasti ada selip lah. Iya. Akhirnya dia untungnya enggak kenapa-napa. Jadi mobil masih bisa dikontrol, dibalikin arah untuk masuk ke track lagi. Gitu. Dia sempat ganti wing atau apa gitu enggak ya? Iya, front wingnya rusak karena benturan dengan tembok. Gila, mobil kayak gitu fragile banget ya dengan kecepatan tinggi seperti itu. Untung safety measures-nya bagus. Padahal itu materialnya udah paling kokoh sedunia, carbon fiber reinforced kan. Jadi dan material paling ringan, material paling kokoh. Karena dia akan melindungi si pembalap. Secara kecepatannya kan kencang banget nikung kayak gitu. Pasti si Leclerc segera memfokuskan diri kali ya untuk the next race-nya ya, karena Verstappen makin mepet nih sama points-nya. Ya karena sebenarnya gini, dari sisi standings ya di klasemen itu dia masih nomor 1. Betul. Nomor 1 masih Leclerc, 2 Verstappen, ya baru ketiga ada Sergio Perez. Dan sisinya lumayan jauh karena si Verstappen ini kan beberapa kali nggak finish. Nggak finish 2 kali kalau nggak salah nggak finish ya. Itu kan kehilangan poinnya lumayan banyak. Nah cuman masalahnya kemarin Red Bull ini 1-2. Red Bull udah 1-2 dapat juara sprint race dan juara fastest lap. Jadi dia full poin, semua poin tertinggi diambil semua. Jadi fastest lap tuh ke construction ya jadinya. Fastest lap itu ke pembalap, ke pembalap justru. Jadi kalau 25 kan juara 1 tambah fastest lap jadi 26. Gitu. Dan 1 poin tuh sangat
ngaruh loh. Ngaruh ya, benar. Oke, menarik. Kayak tahun menarik. lalu kan juara dunianya kan gara-gara selisihnya tipis banget itu. Iya. Kan? Bener-bener last race banget tuh, last moment banget. Oke. Formula One seru. Nggak kalah seru ya. Formula E ini. Iya. Iya kan? Ya Formula E sebenarnya mau dibikin jadi seperti Formula One. Cuma Tentu. belum popularitasnya belum sampai ke sana gitu, karena mungkin dari sisi pesertanya sendiri juga. Cuman dari Formula E sendiri banyak kok pembalap Formula One yang ikut di sana, ada Nick de Vries, Oke. ada Stoffel Vandoorne, Iya. Pascal Wehrlein tuh rekan timnya Rio Haryanto waktu di Mano Racing. Oke. Masih banyak juga pembalap-pembalap kayak Lucas de Grassi, ya kan. Pembalap-pembalapnya juga bukan pembalap cece gitu. Iya, Dan benar, tim-tim benar. yang turun Mercedes juga. Iya. Mercedes kan ada si Stoffel Vandoorne dan Nick de Vries juga sekarang yang lagi mimpin klasemen ya gitu. Jadi yang bikin ini menjadi diperhatikan oleh orang Indonesia karena dia akan balap di Jakarta. Yoi, Ancol ya. Di Ancol, sirkuit baru semi permanen itu akan dilangsungkan pada tanggal 4 Juni. Oke. Jadi ketua penyelenggaranya Ahmad Sahroni, ya kan, orang Tanjung Priok. Asik. Ya. Dan memang penggemar mobil juga. Oke. Jadi rencananya nanti itu tiketnya dijual mulai dari 350 ribuan. Udah lihat ke sana belum? Belum. Kalau udah lihat ke sana keren. Jadi Jakarta kan punya stadion baru tuh, JIS, Jakarta International Stadion. Udah kayak Allianz Arena yang di Jerman. Iya. Putih keren banget, bagus gitu. Nah, nanti stadion itu tuh dekat sama sirkuit itu. Jadi kalau di sirkuit itu bisa kelihatan. Iya, benar. Dan kemarin kan Pak Jokowi udah meninjau langsung kan ke sirkuitnya kan. Dan sudah rampung, jadi yang belum tuh tinggal area pedok sama mungkin grandstand. Itu bisa dikejar sampai nanti habis lebaran. Oh iya, kelar lah ya, karena Juni kan masih ya beberapa bulan ke depan. Dan ini kayaknya penggemar otomotif dan auto racing juga wajib hadir. Wah, penggemar motorsport Indonesia kayaknya tahun ini Manjain banget. Iya. Setelah ada tahun lalu ada WSBK di Mandalika, terus ada MotoGP, yang sekarang ada Formula E. Kapan nih Formula One masuk Indonesia? Nah, tapi pasti lu pernah bahas lah sama teman-teman di auto.com ya, kalau possibility F1 ke Indonesia. Kira-kira di luar Jakarta nggak? Nggak tahu deh. Tapi yang jelas Formula One itu bisnis banget dan Iya, itu ya. olahraganya yang sangat segmented gitu. Bener. Mungkin kalau dibilang MotoGP lebih merakyat ketimbang F1 gitu. Iya, Formula iya, ini setuju. Formula E itu kenapa dibawa ke Indonesia juga karena sejalan dengan semangatnya bangsa kita yang sedang ingin menjunjung tinggi otomotif yang ramah lingkungan. Dan Formula E ini kan nir emisi kan. Iya, bener. Balapan formula jet darat tapi dia tanpa menggunakan bensin atau bahan bakar minyak. Jadi Iya. itu yang lagi Siapa tahu one day Formula E juga mengalahkan pamornya F1 ya. Mungkin butuh beberapa dekade. Who knows. Siapa tahu ya. Karena nanti kan penjualan mobil semuanya harus elektrik. Itu dia. Atau mungkin F1 berubah jadi elektrik ya kan Iya, nggak tahu. kita nggak tahu juga ya. Who knows. Oke, most people seru abis nih ngobrol sama Rizky Satria. Tapi kita break dulu dan setelah ini kita ngomongin soal mudik dan Asik. tips-tips agar ini ya nggak ngantuk pas lagi mengemudi Boleh, dan supaya nggak lapar dan nggak haus terus. Oke, all that and so much more coming up. Moose Auto Show. Gue tanya sama lo Bang Rizky, lo mudik kapan dan persiapan lo sudah sejauh apa nih bro? Iya Bang Joni. Gue mudik tanggal 30. Oke. Iya, cuman ini ya plat nomor itu harus disesuaikan gitu ya. Iya, paham. Karena sekarang ada ganjil genap, jadi gue kenapa tanggal 30 karena udah terlanjur pesan hotelnya tanggal 30. Oh, oke. Plat mobil gue tuh ganjil. Oke, padahal di harinya genap, oke. Oke, jadi mikir cara ternyata ganjil genap itu cuma sampai jam 12 malam. Dari jam? Dari jam 7 pagi. 7 pagi, oke. Oke, jadi gue bisa masuk tuh jam 1 malam. Ya pokoknya jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu masih boleh masuk. Ganjil genap belum berlaku di tol. Oh gitu, oke. Gitu. Iya. Intinya kan kita bisa masuk tuh jam habis sahur lah ya, jam 12, jam 1, jam 2 tuh habis sahur berangkat subuh di rest area. Jam 2 pagi tanggal 30-nya itu ya? Tanggal 30. Oke, oh itu aman ya? Aman Oke, dong. siap. Pokoknya baru berlaku jam 7. Nah, Sempat. Nah terus udah gitu di Jakarta juga kan ganjil genap tidak berlaku dalam kotanya, jadi Iya. bebas gitu. Mantap. Nah terus mudik gue pakai Wuling Almas RS, Oh ya? asik dong. Asik. Nah ini juga salah satu cara untuk membuat gue
merasa nyaman dalam berkendara. Jadi gini bro, kan orang mudik tuh udah pasti macet lah ya tahun ini lah ya. Yes. Walaupun udah banyak rekayasa lalu lintas. Nah biasanya kalau orang macet itu emosi. Iya. Emosi ya kan. Betul. Terus pengen cepet-cepet sampai, nggak nyaman segala macam. Nah cuman intinya sebenarnya satu. Intinya kalau kita perjalanan mudik tujuannya mau apa sih? Kita mau pulang kampung, mau ketemu sanak saudara, keluarga dan lain-lain. Kita nikmatin aja itu. Iya. Jadi itu jangan dijadikan sebagai beban atau apa. Ya selagi kita menunggu kita harus ingat bahwa kita nanti mau pulang nih, mau ketemu sama, mau minta maaf sama orang tua atau bagaimana gitu kan, mau ketemu sama yang lain yang nggak pernah ketemu. Itu aja bikin nikmat. Nah terus kalau bisa tadi gue bilang tuh bikin perjalanan jadi menyenangkan. Kalau gue biasanya mudik tuh ganti-ganti mobil. Oke. Ya kebetulan dapat privilege juga untuk bisa dipinjam lah ya. Iya. Jadi ya kalau misalkan tiap hari kita misalkan pakai mobil itu, terus kita mudik pakai mobil yang lain, itu kan kita jadi ada sesuatu yang baru nih. Iya. Bikin gak jadi semangat baru. Bikin gak bosan. Terus cari fitur-fitur yang ada di mobil itu manfaatin untuk menghibur. Contoh misalkan anak-anak suka nonton HP, YouTube atau sosial media gitu, dia butuh charsan ya kan. Charsan itu makanya di mobil itu suka ada yang 3 baris itu colokannya di baris belakang ada colok. Itu sangat bermanfaat. Jadi kalau milih mobil juga mau buat mudik pilih itu. Cari yang ada colokan di kursi ketiga, kursi kedua. Jadi anak-anak tuh ngecasnya nggak usah gantian di depan. Karena kalau macet baterainya lowbat semua, ntar pada teriak-teriak. Asli. Gitu kan. Pastikan kuota HP juga. Iya. Kuota HP penting tuh. Iya buat benar. perjalanan. Siapin kuota HP most people yang mau mudik. Oke, jadi persiapan lo udah cukup matang nih ya dengan mobilnya ya. Ya itu dari sisi guanya. Kalau dari kendaraannya sih ya pasti disiapin lah. Untuk dari yang pasti air wiper tuh penting karena di tol Cipali itu banyak ngengat binatang serangga-serangga yang kalau nabrak-nabrak kaca itu waduh lengket dah kayak lengket. Tuh kalau semprotannya nggak nyala nggak enak banget sih, nggak bisa ngelihat. Oke. Kemarin gue juga ada temen yang mudik tapi dia balik arah dari Bandung ke Jakarta. Baru 2 hari yang lalu dia bilang karena dia naik bus. Satu tips yang sebenarnya gampang tapi orang lupa. Apa itu? Bawa payung. Karena masih hujan nih. Dan pas mereka sampai rest area, ke restorannya itu jalannya jauh. Pas mereka parkir mau ke toilet, jadi bawa payung. Jadi kalau pas hujan gitu nggak ada payung, sengsara juga ternyata. Benar. Iya. Atau minimal bawa jas hujan ya. Yes, benar. Kalau kita mungkin tinggal lari aja kali ya, cuman yang lain kayaknya butuh payung. Benar payung itu karena musim hujan. Kemarin juga perjalanan ya dari Jakarta Surabaya itu ya 20-30% lah hujan. Iya. Jadi di tolnya atau di mananya. Dan yang tadi pernah gue sampein juga waktu pas kita telepon, itu kalau udah malam hujan, jalan tol di Indonesia itu waduh udah deh nggak ada visibilitasnya, sangat kurang baik gitu ya. Oke. Karena PJU-nya nggak mungkin kan sepanjang jalan ratusan kilometer itu PJU-nya ada semua juga nggak mungkin. Masalahnya reflektornya nggak ada di jalur tengah, kadang-kadang garis itu yang markanya juga nggak kelihatan. Ya benar-benar mungkin ini satu lagi tips nih sebelum kita break lagi ya. Lo macet, mudik, stuck, terus misalnya hujan deras. Kira-kira ada tips apa nih bro? Kalau misalnya sudah meluncur lah ya, sudah akselerasi tapi hujan deras, mudik rame, kira-kira apa yang harus kita perhatikan nih? Oke, makanya namanya perjalanan itu kita wajib untuk merencanakan. Apabila tidak berjalan sesuai dengan rencana, ya makanya kita harus sabar. Itu kunci sih ya. Benar, karena gini, kalau perjalanan terus kita diburu-buru, misalkan kalau kita diburu-buru itu yang gak enak. Kita mau ke kantor jam 10, kita udah jam 10 kurang 5 masih macet di jalan. Itu kan gak enak banget kan. Tapi seandainya kita macetnya masih dari jam 9, ya udah tenang aja sih. Nah perjalanan mudik ini juga kita kan gak keburu waktu gitu. Enggak. Nah, makanya itu dia. Yang pertama kita harus siapkan mental bahwa kita akan menghadapi perjalanan ini. Karena yang zaman Brexit itu kan parah bro. Iya benar. Nah berarti satu lagi nih yang harus dipersiapkan. Walaupun kita di musim puasa ya, lagi puasa, persiapkan makanan dan minuman. Karena kita tidak tahu, siapa tahu di perjalanan kita harus berhenti di sana 1-2 hari karena macet ya kan. Kan kita harus tetap dapat suplai makanan dan minuman. Benar. Yang terjadi kan waktu Brexit kan ada beberapa juga yang meninggal bro. Aduh. Brebes exit. Jadi waktu itu exit, tidak macet parah, ada orang 1 harian di situ nggak gerak, terus makanan minumannya nggak ada. Jadi harus dipersiapkan makanan dan minuman. Ya. Jadi nggak hanya puasa, untuk buka puasa ya, tapi betul, untuk semuanya.
Kalau bisa kue-kue ya, minuman tuh siapin yang banyak deh. Gak usah mikir. Dan puasa itu sebenarnya bagi orang muslim ya memang sih. Tapi ada yang namanya musafir, itu kan perjalanan di atas. Benar-benar. Boleh kok kalau memang sudah terpaksa, daripada gimana-gimana. Ya itu kunci sih, siapin mental bahwa anything can happen ya. Hujan deras, fog, terus ya banyak serangga-serangga di jalan itu yang mengganggu. Ya pokoknya dengerin Bang Rizky deh. Dengerin Bang Joni juga dong. Di 105.8. Asik. Kita break dulu ya bro ya. Yes, siap. Kita kembali setelah yang ini. Don't go anywhere. Mo's Auto Show. Alright most people, masih bersama Johnny White dan Rizky Satria. kita bicara soal persiapan mudik ya. Iya. Let's say kita ini ya nggak sempat ke bengkel tapi kita mau mudik yang nggak terlalu jauh sih, maybe Bandung atau Kuningan, Jawa Barat ya kan? Kuningan sini. Kuningan 200 meter. Sukabumi lah ya, Cianjur. Iya, oke lah. Masian mau ke Cianjur. Nah kira-kira apa persiapan pribadi yang kita bisa ceki-ceki nih? Ya, mungkin mobil baru diservis beberapa bulan yang lalu, belum masuk intervalnya, tapi ya tetap kita harus periksa kan kendaraan. Jadi misalkan kalau emang udah lama harus masuk bengkel ya harus bengkel. Tapi kalau misalkan baru bulan lalu, masa gue masukin bengkel lagi kan rugi kan gitu kan. Ya bisa cek sendiri kok di rumah. Yang perlu dicek tuh apa aja. Yang pertama misalkan aki itu penting ya, apalagi sekarang pengecekan aki kan gampang tuh, udah ada yang indikator warna. Kalau warnanya udah ini berarti kondisi akinya udah kurang bagus. Aki itu penting, kenapa? Karena kalau akinya soak, lagi istirahat di rest area tiba-tiba mau di starter nggak bisa, cekeket, aduh. Iya. Kalau cari di mana gitu akinya harganya pasti ditembak Mas people. Iya, tapi tenang aja loh. Kalau sekarang ini hampir semua produsen mobil itu buka posko siaga. Asik. Ya, posko siaga juga ada di beberapa titik. Semua brand kayaknya Toyota, Honda, Wuling, bahkan DFSK juga buka ya. Nah, cuman nggak di semua rest area, mungkin di beberapa titik aja. Oke. Nah, mungkin itu bisa dimanfaatin juga. Nah, Tentu. Yang kedua ban tuh penting. Ban yang udah ada benjol-benjol, yang udah agak membotak ya. Nah, mungkin kalau dipakai muter-muter di Jakarta kantor pulang pergi ya bisa lah ya. Tapi kalau ini kan perjalanan ratusan kilo. Iya. Udah gitu medan yang dilalui kita nggak tahu. Belum lagi nanti di jalan itu akan kita hadapi apa. Lebih baik sih ganti deh bro gitu ya. Iya sih. Nah, apalagi ya mungkin investasi dikit deh. Mungkin ban sekarang lah yang eko gitu ada kali yang harga 600 700 gitu. Mungkin kalau bisa belum ganti semua, ganti 2 dulu. Yang penting selamat aja. Yang penting itu dia ya kan. Terus yang ketiga oli udah pastilah. Iya. Oli mungkin kemarin baru ganti servis, ganti oli. Nah sekarang dicek aja tuh dari dipsticknya itu lihat. Kalau udah berkurang olinya ini bahaya, bisa bikin mesin panas. Oke. Kalau mesin panas nanti bisa kemana-mana itu. Iya sih. Iya. Mesin panas tuh overheat, bisa turun mesin bahkan kalau misalnya. Dicek Iya. juga air radiator jangan sampai kurang. Kalau radiatornya kok baru diisi kurang mulu, kurang. Nah mungkin ada yang bocor tuh harus dicek saluran radiator. Sederhana sih pengecekan yang apa ya? Ini bisa sendiri sebenarnya. Bisa sendiri. Oke, iya. Terus kalau ganti oli filternya jangan lupa diganti. Soalnya kalau enggak olinya udah bagus, filternya udah kotor kan, nyari oli yang lama, akhirnya jadi nggak optimal juga kinerja mesinnya. Bener. Nah itu kita sudah persiapkan nih dari segi teknis. Nah untuk lo sendiri paling nyaman berkendara untuk road trip yang agak jauh lah, 200, 300, 400 kilo. Snacks yang lo persiapkan apa nih? Nah ini penting nih. Penting ya? Makanya gue memilih untuk berangkat malam hari. Selain dari karena ganjil genap itu tadi. Iya. Karena gue bisa makan minum kan. Oke, iya. Kalau siang kan tetap puasa. Benar. Nah, jadi selagi malam itu ya kita bisa makan minum. Yang pasti sih vitamin dan kopi itu udah penting. Oke. Jadi gue emang ada satu favorit lah, minuman multivitamin kayak soda gitu. Jadi gue diminum. Tapi vitamin ya. Iya. Oke. Nah, terus ada kopi. Nah kopi itu juga penting. Cuma jangan kebablasan. Kalau kebanyakan kopi juga bikin ini jantung tuh jadi berduka. Oh iya. Jadi kita nyupir tuh
Padahal kita nyantai, santai. Cuman kok karena jantung ini kencang gitu ya detaknya, itu bikin kita jadi cepet capek juga karena kadang-kadang bisa bikin pusing nih ke kepala di sini. Gitu. Benar-benar. Jadi kopi memang membantu banget untuk supaya tidak ngantuk ya, tapi secukupnya. Jangan lebay. Nah, vitamin sama ciki-cikian lah. Kalau roti mungkin rasanya terlalu berat, ciki-cikian. Biasanya sih gue cikibol. Iya. Ya biar tangannya aktif terus ya. Aktif. Pengen sih paling enak kacang, bro. Karena kalau kacang tuh repot tuh di mobil. Kerak buka terus. Itu dia. Oh iya. Benar. Tapi mungkin buat yang lain ya, untuk penghuni kabin yang lain, mungkin buat ayah, istri atau anak-anak itu kacang oke banget sih. Yang penting disiapin aja tuh buat tempat sampahnya. Dan itu perlu dia perhatikan nih. Biasanya kalau kita mudik lama di mobil, orangnya banyak, belum lagi barang bagasi dibawa banyak gitu di belakang. Biasanya ruang kabin tuh ngap, baunya tuh agak apek gimana gitu, apalagi udah keringat apa segala macam gitu kan. Nah kalau kita ke rest area boleh tuh sekali-sekali kita buka jendela, nyalain AC biar udara sirkulasinya jalan. Habis itu kalau ada disinfektan atau yang semprot-semprot itu boleh beli di Indomaret atau di Alfamart atau di warung-warung yang biasa gitu. Mart lah ya. Intinya bikin suasana kabin menjadi nyaman. Buat fresh lagi ya. Gitu. Oke, keren. Thank you very much. Siap nih kayaknya tanggal 30 ya. Udah gak sabar. Tapi idealnya lu pasti sebelum take off jam 2 pagi lu harus pulas dulu nih tidur kayaknya habis buka puasa ya bro ya. Ya secukupnya aja. Secukupnya aja ya. Yang penting kita kan istirahat juga. Gini kalau perjalanan itu kan gak bisa dipaksain. Kalau Jakarta, Semarang, Jogja itu sekitar 400, 600 kilo. Ya jangan sekali berangkat habis. Iya. Istirahat lah. Jadi ada rest area. Istirahat 1 jam 2 jam, 1 jam setengah. Walaupun lagi puasa nggak makan nggak minum, tidur aja. Iya. Ya atau kita di waktu jam-jam sholat tuh, itu waktu pas sih. Zuhur ada masjid rest area berhenti. Muka kena air wudhu seger lagi. Nanti jam 3 itu pas tuh timingnya. Jam 3 istirahat lagi. Ntar maghrib mudah-mudahan nyampe sih maghrib. Siap. Oke. Terima kasih banyak nih. Terima kasih. Rizky Satria dari auto.com. Ini karena session terakhir sebelum Idul Fitri, mungkin lo mau say ini ya. Most people dan Om Johnny. Yes. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sama Idul Fitri bro. Kita kembali ke fitrahnya masing-masing. Amin. Dan untuk rekan kita ya Most People, semoga Rizky dan keluarga bisa mudik dengan aman dan selamat. Pulang pergi sampai tujuan Jakarta lagi dengan aman dan selamat. Supaya show ini bisa lanjut terus. Lanjut dong. Dengan aman dan selamat dan lancar selalu. Thank you bro. Thank you. Selamat Idul Fitri juga. Dan Most People, thanks for your attention. Back to Drive Time right now. Most Auto